Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Bagus Arianto dan teman saya. Saya Miko. Kami di sini ingin menjelaskan sebuah materi dari kekuatan material, yaitu analisis tegangan dan regangan bidang. Ya, sebelum masuk ke materi, di sini ada subbab yang harus diketahui sebelum masuk materi. Yang pertama itu ada subbab tegangan. Di sini ada pokok pembahasan dari analisis dan transformasi tegangan. Dan yang kedua ada tegangan utama, dan yang ketiga ada tegangan geser maksimum. Dan subbab yang kedua di sini ada regangan. Pokok pembahasannya itu analisis dan transformasi regangan dan regangan utama. Dan subbab yang terakhir di sini ada lingkaran Mohr. Baik, sini langsung masuk ke subbab yang pertama. Subbab yang pertama yaitu analisis tegangan. Tegangan bidang atau plane stress di mana komponen-komponen tegangannya hanya bekerja pada satu bidang saja. Sebagai contoh, tegangan-tegangan hanya bekerja pada bidang XY saja. Tegangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tegangan normal atau tarik, yaitu tegangan yang tegak lurus dengan bidang, lambangnya itu sigma. Lalu yang kedua tegangan geser, yaitu tegangan yang bekerja sejajar dengan bidang, lambangnya tau. Ya, baik, di sini saya akan menambahkan sedikit. Ya, di sini yang dimaksud tegangan itu di mana komponen-komponen tegangan hanya bekerja pada satu bidang saja, yaitu ketika ada sebuah tegangan tarik atau tegangan geser itu terjadi pada bidang bagian atas saja, dan yang bagian samping itu memiliki tegangan tarik dan geser sendiri. Nah, di sini tegangan normal atau tarik itu dapat dinyatakan positif ketika posisinya itu menarik, itu tanda panah itu mengarah keluar, maka itu akan dinyatakan positif. Dan ketika sebaliknya kondisi panahnya ya ke dalam atau menekan, itu akan dinyatakan negatif. Yang kedua di sini tegangan geser. Gimana kita mencari tahu apa tegangan itu positif atau negatif? Di sini ketika tanda panah pada bidang bagian atas itu mengarah ke kanan, dan pada bidang bagian kanan mengarah ke atas, dan pada tumbuhnya di pojok kanan atas, dan yang di sini pojok kiri bawah, itu akan dinyatakan positif. Dan begitu pula sebaliknya, jika sudut titiknya pada pojok kiri atas dan pojok kanan bawah, maka itu akan dinyatakan negatif. Ya, di sini sudah masuk ke subbab yang kedua, yaitu transformasi tegangan. Pada gambar yang pertama di sini gambar yang sebelum terjadinya transformasi, itu hanya terjadi tegangan pada sigma X dan tau XY serta sigma Y. Nah, pada gambar kedua ini setelah terjadinya transformasi tegangan, yaitu ketika sudut elokasinya itu berubah pada persekian theta, maka akan ada pertambahan tegangan di sini sigma X dA cos theta, tau XY dA cos theta, dan tau Y dA sin theta, dan tau XY dA sin theta. Ya, pada transformasi tegangan sini ada rumus-rumus tertentu yang bisa kita lebih jelas lagi. Baik, di sini ada rumus transformasi tegangan tarik, itu sigma X aksen sama dengan sigma X plus sigma Y per 2 plus sigma X min sigma Y per 2 dikali cos 2 theta plus tau XY dikali sin 2 theta. Pada sigma Y aksen itu rumusnya sama, Berubah pada yang hanya membedakan di sini plus dan minusnya saja. Nah, pada transformasi tegangan tarik ini memiliki syarat, itu ketika hasil sigma X dan sigma Y itu sama dengan sigma X aksen dengan sigma Y aksen. Itu ketika hasil dari sebelum terjadi transformasi itu
sama dengan hasil dari setelah terjadi transformasi, maka akan dinyatakan benar. Dan ketika hasil dari sebelum transformasi dengan setelah transformasi itu berbeda, maka hasilnya akan dinyatakan salah. Dan rumus yang kedua di sini ada transformasi tegangan geser, itu dengan rumus tau x aksen dan y aksen sama dengan min sigma x min sigma y per 2 dikali sin 2 theta dikali tau xy dikali cos 2 theta. Next. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal di sini. Perhatikan tegangan sebuah titik pada gambar di bawah ini. Yang pertama, tentukan komponen tegangan yang terjadi pada sumbu-sumbu yang miring pada sudut theta 45 derajat. Lalu kita mencari yang diketahui di sini. Yang pertama ada sigma x sama dengan 110 megapascal. Lalu yang kedua sigma y sama dengan 40 megapascal. Lalu yang ketiga tau xy sama dengan 27 megapascal. Lalu kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita tinggal masukin rumus yang sudah dijelasin tadi. Sigma x plus aksen sigma x aksen sama dengan sigma x plus sigma y per 2 plus sigma x kurang sigma y per 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Lalu kita masukin angka yang sudah diketahui tadi. Yang pertama itu 110 plus 40 dibagi 2 plus 110 dikurang 40 dibagi 2 cos 90 derajat. Cos 90 derajat ini dari mana Bung Bagus? Ya, cos 90 derajat sini diketahui dari theta. Nah, di sini tadi sebelumnya pada soal itu theta itu sama dengan 45 derajat. Dan di sini berarti cos 2 dikali 45 derajat. Nah, jadi cos 2 dikali 45 derajat itu sama dengan 90, maka di sini kita masukkan cos 90 derajat. Nah, lalu kita lanjut cos 90 derajat plus 27 sin 90 derajat. Hasilnya 150 dibagi 2 plus 0 plus 27. Hasil akhirnya 102. Lalu lanjut ke penyelesaian yang kedua. Ini sigma x, ini sigma y sebenarnya. Sigma y aksen. Yang membedakannya tadi kan pada rumus hanya pada minus saja. Kita langsung masuk ke angkanya saja. 110 plus 40 bagi 2 plus 110 kurang 40 bagi 2 cos 90 derajat kurang 27 sin 90 derajat. Langsung masukkan 150 per 2 plus 0 min 27, hasil akhirnya 48. Ya, pada tegangan tarik sini sebelumnya memiliki syarat, yaitu ketika hasil penjumlahan dari sebelum transformasi dan setelah transformasi itu akan dinyatakan benar ketika hasilnya sama. Nah, di sini sebelum transformasi itu penjumlahan itu hasilnya 110 ditambah 40 itu sama dengan 150, dan setelah transformasi jumlahannya 102 ditambah 48 hasilnya 150. Nah, hasil keduanya di sini sama dan maka dinyatakan benar jawabannya. Next. Lalu kita lanjut ke tegangan utama atau principal stress. Tegangan utama atau principal stress merupakan tegangan dengan arah tegak lurus terhadap salah satu dari 3 bidang utama yang saling tegak lurus sehingga tegangan geser di satu titik pada benda padat itu adalah 0. Arah tegangan yang menghasilkan tan 2 theta P sama dengan 2 tau xy per sigma x kurang sigma y. Nilai tegangan sigma 1,2 sama dengan sigma x plus sigma y per 2 plus minus akar sigma x kurang sigma y per 2 pangkat 2 plus atau xy pangkat 2. Lalu lanjut tegangan geser maksimum. Tegangan geser maksimum adalah tegangan geser bernilai maksimum yang dimana menghasilkan tegangan rata-rata. Nilai tegangan geser ini yang pertama tau max
sama dengan akar sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat plus tau XY kuadrat. Lalu tegangan tarik rata-rata sigma rata-rata sama dengan sigma X plus sigma Y dibagi 2. Lalu arah tegangan tan 2 theta S sama dengan min tan X kurang sigma X min sigma X kurang sigma Y dibagi 2 theta XY. 2 tau XY. Ya, baik, sini masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah elemen yang dalam keadaan tegangan bidang mengalami tegangan Sx sama dengan 85 dan megapascal dan Sc sama dengan 29 megapascal dan Txy sama dengan min 32 megapascal seperti pada tampak pada gambar di samping. Yang soalnya di sini itu yang pertama tentukan tegangan utama dan yang kedua itu tentukan tegangan geser maksimum. Ya, penjelasannya di sini yaitu tan 2 theta sama dengan 2 tau XY per sigma X min sigma Y sama dengan 2 dikali min 32 per 82 dikurang min 29 sama dengan hasilnya di sini min 0,5614. Nah, 2 theta P itu di sini sama dengan 150,69 derajat dan 0 P-nya itu sama dengan 75,35 derajat dan 165,35 derajat. Ya, kita masuk ke yang kedua, itu sigma X plus sigma Y per 2 sama dengan 85 min 29 per 2 sama dengan 28 megapascal. Sigma X min sigma Y per 2 sama dengan 85 min, di sini min ya, maaf ya. Di sini tuh kebalik, di sini plus harusnya dan di sini di min. Itu 85 dikurang 29 per 2 itu sama dengan 57 megapascal. Dan tau Xc-nya di sini sudah diketahui tadi di soal, itu sama dengan min 32 megapascal. Dan untuk tau P, untuk theta P-nya itu sama dengan 165,35 derajat. Nah, di sini sigma X I sama dengan sigma X plus sigma Y per 2 ditambah sigma X min sigma Y per 2 dikali cos 2 theta ditambah tau XY dikali sin 2 theta sama dengan 28 plus 57 dikali 0,872 dikurang 32 min 0,4895 itu hasilnya 93,37. Ya. Untuk theta P sama dengan 75,35 derajat. Sini sigma XI sama dengan sigma X plus sigma Y per 2 ditambah sigma X min sigma Y per 2 dikali cos 2 theta ditambah tau X Y dikali sin 2 theta. Ya, sini kita masukkan angkanya yaitu 28 ditambah 57 min 0 dikali min 0,872 dikurang 32 dikali 0,4895. Di sini hasilnya itu sama dengan min 37,37 megapascal. Nah, di sini itu pertanyaan yang kedua yaitu tegangan geser maksimum. Ya, di sini kita langsung ke penjelasannya yaitu tan 2A 2 theta sama dengan sigma X min sigma Y per 2 tau XY sama dengan min 85 dikurang, di sini sebenarnya harusnya dikurang 29 sama dengan dibagi 2 dikali min 32 sama dengan hasilnya 1,78125 dan tau max-nya di sini rumusnya itu min sigma X dikurang sigma Y per 2 dikali sin 2 theta ditambah tau XY dikali cos 2 theta dan kita masukkan angkanya di sini min 57 dikali 0,872 dikurang 32 dikali 0,489
Hasilnya di sini min 65,35 megapascal. Dan tegangan normal yang terkaitnya di sini sigma rata-rata sama dengan sigma X plus sigma Y per 2. Itu kita masukkan di sini 85 plus, di sini harusnya plus 29 per 2, itu hasilnya sama dengan 28 megapascal. Baik, kita lanjut analisis regangan. Regangan bidang atau plane strain merupakan perubahan ukuran atau bentuk material dari bidang panjang awal sebagai hasil dari gaya yang menarik atau menekan pada material. Kita lihat pada gambar yang pertama itu keadaan regangan normal pada satu titik. Nah, yang pada satu titik ini terjadinya hanya ketika ditarik dan ditekan, bentuknya akan tetap sama ya. Tetap sama, tetapi dia itu akan jika ditarik tuh akan memanjang atau regang, dan ketika ditekan itu akan menyusut atau mengecil. Lalu yang gambar yang kedua, kondisi regangan geser pada satu titik. Nah, ini ketika ada suatu tarikan tegangan geser ya, terjadi tegangan geser itu, maka arah bentuk dari sebuah benda itu akan berubah, itu persekian theta atau persekian derajat. Itu yang terjadi ketika terjadinya regangan geser. Lalu kita lanjut, sini transformasi regangan. Regangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama regangan normal atau tarik. Regangan yang terjadi tegak lurus ketika regangan terjadi ke arah luar atau tarik atau memanjang, maka bernilai positif. Sedangkan ke arah sebaliknya, tekan atau mengecil, akan bernilai negatif. Yang kedua, regangan geser. Regangan yang bekerja searah atau sejajar dengan bidang yang lambangnya gamma. Ini ada regangan normal atau tarik. Sigma X. Rumusnya di sini epsilon X. Epsilon X aksen sama dengan epsilon X plus epsilon Y per 2 ditambah epsilon X min epsilon Y per 2 dikali cos 2 theta plus gamma XY per 2 dikali sin 2 theta. Dan pada rumus regangan geser di sini ada gamma X aksen dan Y aksen sama dengan min epsilon X min epsilon Y dikali sin 2 theta ditambah gamma XY dikali cos 2 theta. Di sini ada regangan utama atau principal strain. Rumusnya di sini ada rumus nilai regangan geser maksimum dan minimum. Itu gamma 1 per 2 max itu Y atau gamma 2 per 2 minimum itu sama dengan plus minus akar epsilon X min epsilon Y per 2 pangkat 2 ditambah gamma XY per 2 pangkat 2. Dan arah regangannya di sini ada tan 2 theta 1 sama dengan gamma XY per 2 dibagi epsilon X min epsilon Y per 2. Dan pada rumus nilai regangan tarik itu epsilon sama dengan epsilon max dan min sama dengan epsilon X plus epsilon min per 2 plus minus akar epsilon X min epsilon Y per 2 pangkat 2 ditambah gamma XY per 2 pangkat 2. Sini ada contoh soalnya. Sebuah benda persegi dengan panjang awal 400 mm ditarik searah dengan sumbu X sampai pada panjang 440 mm dan pada arah sumbu Y ditarik sampai 420 mm. Diketahui regangan geser sumbu XY gamma XY sama dengan 4. Tentukan A. Transformasi regangan normal dan regangan geser yang terjadi jika sudut kemiringan transformasi theta 30 derajat. Lalu B. Besar regangan tarik maksimum dan minimum regangannya. Ya, di sini rumusnya itu epsilon sama dengan apa ini bahasanya ya
sih namanya. Itu rumusnya? Iya, seperti itulah rumusnya. Maaf sebelumnya belum tahu dan Lupa. kita masukkan di sini. Itu epsilon dia sama dengan 20 per 400 sama dengan 0,05 dan epsilon x di sini 40 per 400 sama dengan 0,1. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Di sini ada epsilon x aksen sama dengan rumusnya tadi seperti pada penjelasan di awal, itu epsilon x plus epsilon y per 2 plus epsilon x min epsilon y per 2 dikali cos 2 theta plus gamma xy per 2 sin 2 theta. Ya, lalu kita masukkan angkanya tadi di awal itu diketahui. Pertama diketahui itu 0,1 ditambah 0,05 per 2 plus 0,1 min 0,05 per 2 dikali cos 60 derajat. Di sini kita masukkan 60 derajat itu pada awalnya itu kan sudut tetanya itu sama dengan 30. Jadi di sini cos 2 dikali 30. Nah, maka akan hasilnya 60 derajat. Nah, cos 60 derajat ditambah 4 per 2. 4 dibagi 2 dikali sin 60 derajat. Di sini hasilnya 3 per 40 plus 1 per 80 plus akar 3. Ya, sudah dihitung itu hasilnya 7 per 80 plus akar 3, maka hasilnya 1,819. Dan pada yang gamma x aksen sama dengan min epsilon x min epsilon y dikali sin 2 theta ditambah gamma xy dikali cos 2 theta. Kita masukkan angkanya di sini. Min 0,1 dikurang 0,05 dikali sin 60 derajat ditambah 4 cos 60 derajat. Lalu ketika dijumlahkan hasilnya min akar 3 per 40 ditambah 2 itu hasilnya 1,956. Baik, kembali ke rumusnya tadi. Ini epsilon sama dengan delta L per LO. L0 ya. L0. Kita lanjut. Nah, yang terakhir itu kita menentukan epsilon max aksen dan epsilon min minimum aksen. Rumusnya di sini epsilon x plus epsilon y per 2 plus minus akar epsilon x plus epsilon y per 2 dikali 2 plus gamma xy per 2 dikali 2. Lalu kita masuk di sini, kita masukkan angkanya yaitu 0,1 plus 0,05 per 2 plus minus akar 0,1 plus 0,05 per 2 dikali 2 ditambah 4 per 2 dikali 2. Di sini ketika sudah dijumlahkan hasilnya 0,075 plus minus 4,547, maka hasilnya 4,622. Lalu kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Terakhir, lingkaran Mohr. Lingkaran Mohr merupakan persamaan lingkaran yang didapat dari persamaan tegangan dan regangan. Lingkaran ini digunakan untuk melukis transformasi tegangan maupun regangan tanpa harus menghitung secara sistematis. Sini ada langkah-langkah menggambar lingkaran Mohr. Yang pertama, buatlah sumbu sigma sebagai pengganti sebuah sumbu x dan tau sebagai pengganti sumbu y. Lalu yang kedua, tentukan letak pusat lingkaran pada sumbu sigma positif yang besarnya sigma x plus sigma y dibagi 2. Yang ketiga, baca sigma x dan tau xy dari data, tetapkanlah sebagai titik x. Yang keempat, hubungkan titik pusat dengan titik x. Lalu yang kelima, gambarlah lingkaran dengan menggunakan jangka. Ya, di sini gambarnya itu dapat ditentukan dari pada langkah-langkah yang pertama tadi itu. Yang pertama kita mengganti sumbu x dan y itu dengan sigma dan tau, lalu kita tentukan titik tengah itu dengan rumus itu sigma x plus sigma y per 2. Nah, sudah ditentukan
titik tengahnya sini X, lalu kita akan menentukan sini itu sebelumnya itu ada sigma X dan min tau XY itu, lalu kita tarik ke sini garis. Nah, setelah kita tarik, maka kita akan membuat lingkarannya ini menggunakan jangka. Nah, apa aja yang akan kita cari setelahnya itu ada sigma max-nya, yaitu dari titik 0 sampai ke ujung lingkaran sini itu akan kita cari dengan itu sigma x, dan sigma min itu dicari dari titik 0 itu ke lingkaran yang paling dekat dengan titik 0 tadi. Ya, next. Di sini ada contoh soalnya. Gambarlah lingkaran Moore dan tentukan letak tegangan utama maksimum dan minimum. Ya, di sini kan sudah diketahui itu tau X sama dengan 160 megapascal dan tau Y sama dengan 40 megapascal, dan Z-nya di sini diketahui 100. Sigma. Oh iya, sigma sini diketahui 120 megapascal. Nah, dari gambar lingkaran Moore didapat tau max sama dengan 6,7 cm itu sama dengan 6,7 dikali 20 sama dengan 134 megapascal. Di sini diubah menjadi sigma. Oh maaf, tadi itu sigma. Tau benar, yang bawah itu sigma. Itu diubah menjadi megapascal. Itu tau minnya itu sama dengan min 6,7 cm diubah menjadi megapascal, itu min 134 megapascal. Ini tahu. Yang ini sigma, lalu ini tahu. Oh ya, maaf sebelumnya. Nah, ini tau 1 sama dengan 11,75 menjadi megapascal, itu 235, dan tau 2 itu min 1,75 diubah menjadi megapascal, hasilnya menjadi min 35 megapascal. Ya, perhitungan analitisnya di sini sigma ya. Sigma max atau min sama dengan plus minus setengah akar 160 min 40 kuadrat plus 4 dikali 120 kuadrat. Hasilnya di sini plus minus 134,16 megapascal. Sigma max-nya di sini plusnya 134,16 megapascal dan minusnya 134 megapascal. Lalu yang kedua, tau 1 dikali tau 2 sama dengan tau X plus tau Y per 2 plus minus 1/2 akar 160 kurang 40 kuadrat plus 4 kali 120 kuadrat. Hasilnya 160 plus 40 bagi 2 plus minus 134,16. 134,16-nya tadi yang dari atas. Lalu sama dengan 100 plus minus 134,16. Tau satunya yaitu 234,16 MPa. Lalu tau yang kedua min 34,16 MPa. Ya, di sini ada tan 2 theta max sama dengan min 160 dikurang 40 per 2 dikali 120, itu hasilnya min 0,893. Itu jadi 2 theta max-nya sama dengan min 39,806 dan theta max-nya itu sama dengan min 19,00, dan tan 2 theta P sama dengan 2 dikali 120 per 160 min 40 sama dengan 2 theta P sama dengan 63,43 derajat, dan theta P di sini hasilnya sama dengan 31,72 derajat. Ya, baik, sekian penjelasan materi kekuatan material kelompok 4 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.